Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah pembacaan peringkat 9 sekte di dalam turnamen naga ganda kali ini, kini panitia pun mulai membacakan peringkat dari individu di dalam turnamen naga ganda. Namun uniknya, dari 10 murid yang ada, ternyata tidak satu orang pun nama Zauvan di dalamnya. Bahkan untuk Yelin, sosok yang telah dikalahkan oleh Zauvan, justru dia ada di peringkat pertama. Dan itu jelas menarik perhatian bagi banyak pihak. Bahkan saat ini, Wu Qingyu dia pun menarik diri bersama dengan Yelin dari daftar jenius itu jika saja tidak ada Zauvan di dalamnya. Mereka merasa kalau mereka tidaklah layak jika Zauvan tidak ada. Kenapa mereka harus ada? Wong Zauvan aja yang lebih baik daripada mereka tidak ada. Dan apa yang dilakukan oleh Wu Qingyu jelas hal itu menarik perhatian bagi Zauvan yang membuat Zauvan dia memiliki penilaian yang tinggi terhadap Wu Qingyu. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Wu Qingyu membuat kedua Supreme mereka pun terdiam. Mereka berdua tidak habis pikir dengan ucapan yang diberikan oleh Wu Qingyu. Selain itu juga, ucapan yang telah diberikan oleh Wu Qingyu juga menarik perhatian bagi para murid-murid jenius lainnya. Dan kali ini adalah Yanmo. Dia pun ikut-ikutan, dia pun menyambut kata-kata Wu Qingyu yang sebelumnya, mana dia mengatakan jika saja Wu Qingyu dan juga Yelin menarik diri, maka dirinya lah yang akan menjadi jenius nomor 1. Dan itu benar-benar membosankan, ucapnya sembari tertawa. Yanmo mengatakan kalau dia tidak menyukai sesuatu yang membosankan. Jadi bagaimana kalau dirinya pun sama memutuskan untuk menarik diri dari daftar peringkat itu. Ucap dari Yanmo dengan santainya, yang tentunya hal itu juga menotis bagi mereka semua, termasuk Zauvan tentunya. Bahkan tidak sampai di sana saja, jenis nomor 4 pun sama, dan kali ini adalah Wen Tao. Dan dia juga mengatakan jika saja Yanmo menarik diri, wah berarti dirinya lah yang akan menjadi peringkat nomor 1. Dan itu benar-benar akan menyinggung semua orang. Walaupun memang saat ini sekte Dewa Pedang telah menjadi sekte tingkat atas, tapi tetap saja itu akan sangat amat memalukan. Dan lihat saja, di masa depan sekte Dewa Pedang pasti akan menyeret sekte Moyan untuk turun dari tahtanya. Ucap dari Wen Tao yang memang memiliki arti kurang lebih sama dengan apa yang diucapkan oleh mereka sebelumnya. Namun mendengar Wen Tao dan juga yang lainnya memutuskan untuk turun, tentunya itu juga akan mempengaruhi posisi dari yang selanjutnya, yang membuat yang lainnya kini Shi Tianxiang dan juga Tuan Mudahan mereka memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan yang lainnya dan yang lainnya. Mereka semua pun memutuskan untuk tarik mundur, yang membuat kedua Supreme tidak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh bocah-bocah ini. Zauvan, kau ini benar-benar berhasil mengumpulkan kekuatan sebesar ini, padahal baru beberapa hari kau ada di tempat ini. Dan kini murid-murid dari keempat sekte besar dan yang lainnya mulai tertarik dengan dirinya. Sungguh luar biasa, sepertinya bocah ini memang benar-benar memiliki bakat sebagai seorang pimpinan. Dia benar-benar adalah pimpinan masa depan, ucap dari Black Supreme. Namun di sini Black Supreme juga langsung memberikan sebuah klarifikasi kenapa dia tidak menaruh Zauvan di dalam daftar peringkat murid. Semuanya tenanglah dulu. Aku tidak menaruh Zauvan karena aku memiliki sebuah alasan, ucap dari Black Supreme. Pertama, turnamen naga ganda memiliki aturannya sendiri. Peringkat 10 besar murid terbaik itu ditentukan dari pertandingan individu dan bukan pertandingan tim. Jadi tentunya pertandingan tim tidak akan masuk ke dalam hitungan poin. Dan seperti yang kalian tahu, Zauvan dia cuma sekali mengikuti pertandingan individu, dan itu juga dilakukan di antara pertandingan 3 sekte bawah. Walaupun dia memang mengguncang satu sekte binatang buas langsung gugur, tapi tetap poin yang dia dapatkan itu terlalu kecil. Dan untuk pertandingan Zauvan yang selanjutnya, dia tidak mengikuti pertandingan individu lainnya, dia hanya mengikuti pertandingan tim. Walaupun dia nyaris menanggung semuanya seorang diri, tapi tetap hal itu tidak terbantahkan. Dan aku tahu kalian semua harusnya berpikir kalau peraturan harusnya dirubah sedikit kan untuk kasus dari Zauvan. Tapi tidak, kami tidak dapat melakukannya karena aturan tetaplah sebuah aturan. Ucap dari Black Supreme yang membuat mereka semua pun bingung dengan apa maksud dari Black Supreme. Kenapa dia tidak mengizinkan Zauvan mendapatkan poin dari pertandingan tim. Dan alasannya ternyata di sini Black Supreme dia mengatakan kalau penampilan yang diberikan oleh Zauvan telah melewati batas. Dan singkatnya, kami tidak bisa mengukur kekuatan dari Zauvan, bahkan setelah aku sendiri yang turun tangan. Tapi dia tetap saja masih dapat melukai lawannya. Dengan kata lain, aku telah gagal dalam melindungi Yelin, meskipun memang itu semua karena aku lengah. Ucap dari Black Supreme yang merendah tapi juga meroket.
Ucap dari Black Supreme yang membuat Zauvan dia pun menyanjung Black Supreme yang telah melebih-lebihkan apa yang telah dia ucapkan. Namun hal itu pun langsung dibantah juga oleh Black Supreme, di mana dia mengatakan kalau itu tidak melebih-lebihkan. Karena dia tahu betul seberapa kuat dirinya. Jadi, melihat Zauvan yang dapat melukai Yelin yang ada di bawah pelindungannya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mengingat level kultivasi yang dimiliki oleh Zauvan hanya ada di ranah visi dewa. Hal itu membuat Black Supreme dia pun menilai Zauvan memang pantas mendapatkan penilaian tinggi dari mereka berdua. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh One Supreme, di mana dia juga mengatakan kalau para murid-murid memang memiliki harga diri, begitu juga dengan para Supreme. Di sini One Supreme dia juga mengatakan tidak ada nama Zauvan di dalam daftar peringkat. Itu bukan berarti Zauvan tidak pantas mendapatkannya, tapi itu semua karena kebalikannya. Karena peringkat yang mereka berikan tidaklah layak untuk Zauvan. Jadi di sini kedua Supreme mereka memutuskan untuk pertama kalinya di dalam sejarah di wilayah ini mereka akan menambahkan posisi terbaru, posisi paling atas di dalam turnamen naga ganda, yaitu posisi tier 0. Raja tanpa mahkota. Ucap dari One Supreme yang membuat mereka semua pun bersorak gembira dengan prestasi yang didapatkan oleh Zauvan. Mereka semua pun mulai memberikan selamat kepada Zauvan setelah apa yang didapatkan oleh Zauvan. Mereka semua pun bersorak untuk Zauvan sang raja tanpa mahkota. Semua pihak memang bergembira dengan apa yang didapatkan oleh Zauvan, kecuali dua orang ini. Tuan muda dari sekte Xuantian dan juga Tuan muda Rencong dari sekte Tianxing. Mereka berdua membenci Zauvan dan tentunya mereka juga tidak akan suka dengan apa yang telah didapatkan oleh Zauvan. Begitu juga dengan satu murid dari sekte Moche, yaitu si... gue lupa namanya siapa. Sini, Lucie. Kalau tidak salah, ya si Lucie inilah si rambut hijau ini. Dia nggak suka dengan apa yang telah didapatkan oleh Zauvan. Dan kini One Supreme dia pun memutuskan untuk menutup acara. Dan karena memang turnamen naga ganda telah usai dan juga penentuan peringkat 9 sekte juga sudah selesai, maka secara resmi turnamen naga ganda telah selesai. Dan kini para murid-murid diizinkan untuk kembali pulang ke sekte mereka masing-masing. Dan untuk para murid-murid yang terpilih yang akan berlatih di sekte Xuanlong akan diumumkan nanti dan akan diberitahukan kepada masing-masing dari master sekte mereka. Dan kini semuanya boleh bubar. Ucap dari One Supreme. Dan tiba-tiba saja terdengar suara letupan besar di ujung dari tempat ini. Dan suara itu ternyata menotis bagi kedua Supreme yang sadar betul dari mana sumber suara itu. Tambang batu roh suci. Ucap dari kedua Supreme dengan paniknya. Dan di sini panitia langsung bergegas membuka sebuah formasi pengawas untuk dapat melihat apa yang ada di sekitaran dari tambang batu roh suci. Dan dalam sekejap terlihat di layar besar terdapat sebuah benturan keras karena sepanjang ratusan meter pun terbelah menjadi dua akibat serangan dari seseorang. Dan orang itu tidak lain adalah pria tua mabuk ini, dan dia adalah Dan King Se. Yang tentunya hal itu membuat kedua Supreme terkejut. Sejak kapan bocah itu ada di sana dan apa yang sedang dia lakukan? Pikir dari kedua Supreme. Sedangkan untuk para ciwi-ciwi dari sekte Xuantian, mereka pun tahu siapa pria tua itu. Karena pria tua itu adalah sosok yang sebelumnya pernah mereka temui di kota kecil ketika mereka di dalam perjalanan menuju sekte Xuanlong. Dan bukankah dia adalah master yang dikatakan oleh Zauvan sebagai master yang tidak terkalahkan? Ucap dari mereka. Namun di sini mereka juga tidak menyangka kalau ternyata orang tua itu sekuat ini. Sedangkan untuk Zauvan, dia pun tahu kenapa orang tua itu marah, dan ini semua pasti karena orang tua itu telah memasuki tambang batu roh suci dan dia tidak menemui pedang suci di dalam sana dan berakhir dengan dirinya yang mengamuk. Dan di sini Zauvan dia juga mengira orang tua ini pasti dia mengira kalau pedang suci itu telah dipindahkan oleh kedua Supreme, dan dia sengaja melakukan ini semua untuk memaksa kedua Supreme untuk keluar dan melawan dirinya. Sembari keringat dingin, di sini Zauvan dia pun takut jika saja kedua Supreme dan juga orang tua itu saling curiga dan menyadari kalau pedang suci tidak ada di antara mereka bertiga. Maka pada saat itulah mereka bertiga akan mengincar diriku. Dengan begitu tamatlah sudah, pikir dari Zauvan. Tapi di sini Zauvan dia juga masih dapat berpikir tenang karena memang masih ada satu kesempatan. Jika saja mereka bertiga saling curiga tanpa ada kepercayaan di antara mereka semua, maka Zauvan masih memiliki sebuah kesempatan. Mengingat pedang suci hanya dapat dikendalikan oleh orang-orang tertentu dan hanya para elit-elit saja yang dapat melakukannya. Dan tentunya hanya ada 3 orang yang dapat melakukannya. Itu jelas adalah mereka bertiga. Dan yang pada akhirnya mereka bertiga akan saling bertarung satu sama lain karena saling mencurigai, dan kesalahpahaman inilah yang dapat membantuku lolos dari masalah ini. Ucap dari Zauvan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Udah itu aja. Bye. Thank you.